Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai belajar lagi seperti biasa. Namun sebelum belajar dan menonton video dari Ustazah, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyaksikan video dari Ustazah. Pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang benda hidup dan benda yang tidak hidup. Manakah yang termasuk benda hidup? Kodok, buku, sapi, pohon, atau kursi? Anak-anak, ternyata manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk ke dalam benda hidup. Ciri-ciri dari benda hidup yaitu dapat bergerak sendiri, bernafas, dan memerlukan makanan dan air. Sedangkan sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tidak hidup. Ciri-ciri benda tidak hidup yaitu tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, serta tidak memerlukan makanan dan air. Mengenal ungkapan pemberitahuan. Banyak hewan yang ada di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Bacalah teks berikut. Hewan peliharaan dan hewan liar. Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena menyukai hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, ikan, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup di alam bebas, misalnya hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, buaya, atau ular. Nah, di sini terdapat kalimat pemberitahuan. Yang pertama, Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Kedua, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Dan yang ketiga, manusia memelihara hewan karena menyukai hewan tersebut. Keempat, hewan liar hidup di alam bebas. Terakhir, contoh hewan liar yaitu singa, buaya, dan ular. Nah, tadi itu adalah contoh dari kalimat pemberitahuan. Kemarin aku melihat katak sedang melompat di rumput. Berarti tempat hidup katak adalah di darat. Saya kurang setuju, Torik. Menurutku, katak juga bisa hidup di air. Saya pernah melihat anak katak yang disebut berudu sedang berenang di air. Aku ingat sekarang, aku juga pernah melihat berudu di sungai. Jadi, katak merupakan hewan yang bisa hidup di darat dan hidup di air. Ya, aku setuju denganmu, Dimas. Dalam percakapan tadi, kita dapat memberi sebuah tanggapan dari kalimat pemberitahuan. Sebelumnya, kita harus membaca kalimat pemberitahuan dengan baik. Memberi tanggapan harus dengan bahasa yang sopan dan santun. Ungkapan pemberitahuan berisi sebuah informasi. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Ungkapan pujian.
Kita tentu mengenal ungkapan pujian. Ungkapan pujian berisi kata pujian seperti bagus, hebat, atau pintar. Masya Allah, Aisyah sangat pandai merawat tanaman. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Masya Allah, Fatimah sangat rajin belajar merawat tanaman. Alhamdulillah, terima kasih ya kakak sudah membantu Fatimah merawat tanaman. Sama-sama Fatimah. Ayo anak-anak, kita biasakan diri untuk mengucapkan kata pujian dengan menggunakan kata Masya Allah. Ketika kita dipuji, jangan lupa kita mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih. Kalimat pemberitahuan. Hewan liar, hewan peliharaan dan hewan liar. Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Hewan peliharaan contohnya kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup di alam bebas, misalnya di hutan. Contoh hewan liar adalah harimau, singa, ular, dan buaya. Cerita tersebut terdapat dalam kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi. Contoh kalimat pemberitahuan dari teks sebelumnya adalah Dedi memiliki hewan peliharaannya yaitu kelinci. Hewan liar hidup di alam bebas. Membedakan ciri berbagai benda. Anak-anak, tentu di sekitar kita banyak sekali benda-benda kan anak-anak. Ayo coba anak-anak sebutkan apa saja benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Ada tentunya banyak benda di sekitar kita. Benda memiliki ciri-ciri masing-masing. Setiap benda berbeda bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Ini adalah gambar bola. Bola berwarna merah. Bentuknya bola, ukurannya kecil, permukaannya halus. Kaleng berwarna pink biru, bentuknya tabung, ukurannya sedang, permukaannya halus. Pelajaran matematika. Kita akan belajar mengenal nama bilangan dari 40 sampai 99. 70, 73, 84, 90, 97. Angka 62 terdapat 6 puluhan dan 2 satuan. 60 ditambah 2. Kemudian angka 79 terdapat 7 angka puluhan dan 9 angka satuan. 79 adalah 70-an ditambah 9 satuan. Membandingkan banyak benda dengan menggunakan kata lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Anak-anak coba hitung buah apel di atas ada berapa, dan hitung pensilnya ada berapa. Buah apel ada 41 buah, sedangkan pensil ada 44 buah. Maka kata yang tepat adalah kurang dari. 41 apel kurang dari 44 pensil.
ada buah apel, jeruk, dan pisang. Buah apel berjumlah 24, buah jeruk berjumlah 30, buah pisang berjumlah 27. Nah, maka urutan dari yang paling sedikit adalah apel, pisang, kemudian jeruk. Urutan dari yang paling banyak adalah jeruk, pisang, kemudian apel. Pelajaran tentang penjumlahan. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya dan 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Ada berapa buah pepaya semuanya? Maka untuk mencarinya adalah 23 keranjang satunya ditambah 26 pepaya di keranjang satunya. Maka 23 ditambah 26, 23 ditambah 26, 3 ditambah 6, hasilnya adalah 9. Kemudian 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Maka 23 ditambah 26, hasilnya ada 49. Jumlah pepaya di keranjang dua-duanya ada 49 buah pepaya. Pelajaran tentang pengurangan. Siti anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Siti memiliki 43 buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Nah, Siti punya 43 buku. Dia kemudian akan menyumbangkannya 21 buah. Maka 43 dikurang 21 hasilnya adalah 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Maka 43 dikurang 21 adalah 22. Jadi sisa buku Siti yang di rumah yang tidak disumbangkan ada 22 buah buku. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video Ustazah. Semoga anak-anak bisa belajar dengan semangat dan giat ya anak-anak. Insya Allah tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, dan tetap laksanakan ibadah-ibadahnya. Ayo kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.